sumber daya alam kita ini juga kalau dibiarkan terus agak berbahaya. Misalnya kita udah mulai memikirkan sekuritisasi dari sumber daya alam kita, dan itu nggak cocok di super holding. Itu lebih cocok untuk natural resource fund. Bisa juga yang kita ngambil contoh ya dari Timor Leste itu gimana ekonomi yang kecil dia akan sulit untuk mengelola duit yang gede, ya dibikinlah fundnya gitu. Nanti setiap tahun baru dia ngambil sekian 3% lah dari penguasaan negara itu kan, karena tergantung historis masing-masing ideologi. Tapi kunci suksesnya itu soal pengelolaannya, institusinya, kapasitas SDM-nya kayak gitu. Bahkan untuk negara-negara yang miningnya sudah cukup mapan ya seperti Australia, mereka juga tetap menghadapi problem-problem sustainability dalam mining. Jadi menurut saya itu sebagai prinsip-prinsip yang menjadi panduan kita untuk mengelola tambang, saya kira itu penting, tetapi ya itu sesuatu yang dituju, bukan sesuatu yang ada existing. Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore Bang Alam. Selamat sore Bang Bria. Kita bertemu lagi di podcast Artikel 33 Deep Talks. Ini Bang Bria nih teman lama saya, dulu kita agak sering bekerja dengan isu-isu mining ya, tata kelola tambang di NRGI dan juga di EITI. Saat ini Bang Bria ini PhD di University of Queensland Brisbane dan mengambil kekhususan Sustainable Mining ya, dan juga menjadi fellow di Sustainable Mining Institute di Queensland. Dan beliau adalah scholars yang aktif melakukan riset dan menulis untuk isu tata kelola tambang ya, dan juga natural resource. Nah, tema kita sore ini adalah Natural Resource Fund, dan pertama kali saya ingin bertanya kepada Bang Bria, sebetulnya apa sih yang disebut Natural Resource Fund, yang katanya juga adalah subset dari Sovereign Wealth Fund ya Bang Bria ya? Ya, selamat malam. Jadi Natural Resource Fund itu kan sebetulnya salah satu instrumen. Jadi dia instrumen makroekonomi yang biasanya digunakan oleh negara-negara yang kaya dengan sumber daya alam, khususnya migas dan pertambangan, yang pada suatu ketika ada booming migas, mereka merasa bahwa kalau dana yang dihasilkan oleh booming sumber daya alam itu terlalu besar dan semuanya masuk ke dalam ekonomi domestik, maka akan jadi masalah ekonominya. Sehingga ya sebagian diparkir dulu gitu untuk investasi, nanti hasil investasinya diputar lagi untuk masuk ke dalam APBN atau state budget lah gitu ya. Nah dari situ baru investasi ke ekonomi domestik. Jadi itu sebetulnya fungsinya biasanya ada dua. Jadi yang pertama itu adalah stabilisasi, gitu. Jadi kenapa harus ada stabilisasi? Karena pasar komoditas itu kan volatile ya, dia naik turun. Nah, karena itu kalau tidak distabilisasi dengan satu fund, maka APBN suatu negara pun akan seperti itu. Jadi ketika akan dia tied up dengan harga komoditas. Biasanya contoh yang sering ditampilkan dulu ya waktu di energi ketika kita lakukan training itu seperti Venezuela dulu ya. Jadi karena mereka tidak punya mekanisme stabilisasi, ketika harga minyak naik, pendapatannya naik, ketika harga minyak turun mereka juga akan turun. Belum lagi kalau ditambah dengan spending yang sangat nasionalistik untuk begitu banyak yang akhirnya jadi problem gitu secara ekonomi dan akhirnya politik. Itu yang pertama tadi ya, yang kedua? Ya, stabilisasi. Yang kedua adalah fungsinya saving. Karena saving bisa ada dua. Jadi saving karena kapasitas absorpsi ekonomi suatu negara itu belum cukup kuat gitu untuk mengelola dana yang begitu besar, sehingga dia akan menggunakan sedikit demi sedikit. Saving yang berikut adalah untuk generasi yang akan datang gitu. Karena kan migas maupun pertambangan itu kan ada timeline-nya. Jadi satu proyek 20-30 tahun selesai. Kalau itu tidak di saving, maka akan hilang. Jadi seperti Indonesia mungkin tahun 70-an kita booming, 80-an. Tapi sekarang kan sudah decline. Negara-negara seperti Saudi Arabia ketika mereka booming, mereka menabung. Jadi meskipun harga minyaknya naik turun, mereka ada dana abadi yang bisa untuk membantu di fiskal mereka, mungkin untuk
puluhan ratusan tahun yang akan datang begitu. Sama halnya juga dengan Norway, mereka ada pension fund gitu. Nah kalau di situ ya, Bang Alam nih bolak-balik bilang nih Bang Bria, kita tuh kayak udah ketinggalan kereta, kayak pacar ketinggalan kereta gitu, udah telat gitu, kayak udah lewat gitu. Itu gimana tuh Bang Alam? Ya karena puluhan tahun ya kita itu semua revenue dari sumber daya alam itu kita belanjakan habis. Nggak ada ketentuan berapa yang harus di reserve, apalagi total reserve seperti Norway itu belum ada di kita. Sehingga kalau ciri khasnya kalau natural resource fund itu ketika kita mau mulai itu selalu kemudian membutuhkan waktu lama untuk dana itu tumbuh, kemudian baru bisa memiliki sejumlah nilai yang berarti untuk dimanfaatkan. Betul. Mubadalah misalnya itu kan dimulai dari menabung sekian lama sehingga sekarang menjadi raja untuk investasi di mana-mana gitu. Begitu juga Norway Pension Fund dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang agak lebih kecil lagi ada Alaska dan lain sebagainya. Nah, tapi Indonesia kan udah terlalu lama akibatnya ya yang saya bilang tadi kayak ketinggalan kereta. Kalau dia mau mulai sekarang nggak usah terlalu banyak bicara, mulai aja. Problemnya eranya dulu orang menabung itu gas atau minyak. Betul. Hari ini agak lebih rumit kalau Indonesia mau mulai bagaimana menabung dari sumber daya alam di luar minyak dan gas yang sudah banyak. Itu agak lebih kompleks sedikit. Dulu saya pernah coba yang sering kita bicarakan exercise hitung-hitung dengan return 6,1% per tahun ya. Average dari sovereign wealth fund di dunia ini kan kira-kira 6,1%. Kalau tahun 2004 kita udah mulai menabung, itu kita punya 7.000 triliun hari ini dan nggak perlu terlalu pusing untuk mencari dari mana gitu ya. Nah, problemnya hari ini kita nggak ada. Jadi kalau kita mau mulai ya harus dimulai dari sekarang. Nah, saya nggak tahu tuh menurut Bria kira-kira apakah lebih baik kita mulai dari nasional atau kita mulai dari daerah-daerah tertentu ya, subnasional yang memang punya concern dengan sumber daya alam yang harus segera di reserve gitu ya. Kira-kira gimana? Kan prinsip dari dana abadi atau trust fund atau apapun lah pension fund itu kan dia disimpan dari kelebihan. Kalau anggaran kita aja defisit agak sulit gitu ya. Kalau nggak ada kelebihan, nggak ada alasan untuk melakukan. Jadi maka prinsipnya itu exit of capacity itu untuk manage gitu kan, sehingga itu harus disimpan supaya tidak punya dampak negatif gitu. Yang menarik. Kalau kita sebelum nanti lebih lanjut, kalau kita mau lihat defisit atau nggak defisit kita ambil di daerah lah misalnya. Kalau daerah kayak Sulawesi Tengah, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa budget mereka itu defisit atau surplus terhadap penerimaan? Itu kira-kira apa ya? Kayaknya kita belum punya satu standar. Kalau di nasional untuk migas sekarang kita produksi turun ya kan? Ya. Untuk minerba ya, mungkin saya lihat ada potensi di daerah. Karena kan misalnya kemarin kan Kementerian Keuangan kan melakukan semacam mapping ya tentang kapasitas fiskal daerah. Itu bisa kelihatan bisa kelihatan. Mana yang. Jadi kayak misalnya di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, di Jawa Timur itu di Bojonegoro itu sebetulnya kapasitas fiskalnya cukup gitu ya untuk melakukan semacam saving atau membuat satu dana yang bisa untuk masa depan jangka waktu yang lebih lama beyond project life cycle gitu kan. Misalnya setelah misalnya taruhlah di Morowali kan lagi booming nih atau di Halmahera. Kebanyakan yang mungkin tadi di mapping oil and gas ya. Apakah tambang juga ada possibility? Saya kira bisa aja, bisa. Jadi kan sebetulnya prinsip dari fund itu kan yang penting ada dana yang bisa disisihkan untuk ditabung ya. Jadi istilahnya kan kalau misalnya keuangan pribadi lah ya, karena kita penghasilannya sekian, spendingnya sekian gitu ya. Tapi kita sebetulnya kapasitas untuk belanjanya segini gitu kan. Kalau duitnya banyak, tapi kapasitas kita segini kan kelebihannya pasti waste ya. Buang-buang gitu ya duitnya. Yang buang-buang itu yang harusnya disimpan atau apa gitu. Betul. Sebelum mengikuti arah Bang Alam ke arah subnasional, saya masih
nggak ikhlas nih tentang nasional. Apakah kita nggak punya alasan untuk membuat Natural Resource Fund di nasional, karena misalnya booming oil aja ternyata kita nggak hitting gitu ya ekonominya, jadi nggak ada kelebihan, nggak ikut fluktuasi juga, mungkin dianggap nggak ikut fluktuasi APBN-nya, jadi aman-aman aja. Apakah di nasional memang sebetulnya nggak ada reason untuk membuat Natural Resource Fund? Bisa aja. Jadi kalau misalnya seperti misalnya sekarang Danantara, Danantara itu kan selain dari migas dan pertambangan, ya kan dari BUMN-BUMN yang lain gitu kan, yang revenue-nya kemudian akan dijadikan dividennya akan dipakai untuk investasi dan reinvestasi. Jadi bisa saja sebetulnya mekanismenya seperti itu. Ntar dulu, bisa aja atau ada alasan untuk membuat NRF? Mungkin kalau bisa ada, tapi ini politisi-politisi merasa enggak lah, kita masih kekurangan duit terus gitu ya, nggak bisa dianggap berlebih. Itu menurut Bang Bria gimana? Kalau diakumulasi kayak Danantara bisa menurut saya untuk investasi. Cuma kan kembali lagi desain Danantara itu kan tujuannya kan lebih pada ya beda. Jadi dia dibuat untuk mengelola dividen dari BUMN dan kemudian investasi, tapi dia juga bisa untuk menarik investasi kayak joint projects, joint venture untuk projects yang tujuannya adalah investasi ke domestik. Gitu. Mungkin kita ambil yang paling gampang ya. Kalau kita mau membedakan, kalau dia super holding itu dia memungkinkan diberi mandat untuk melakukan restructuring atas perusahaan-perusahaan di bawahnya yang nggak bagus apa di ini, terus kemudian jalan dapat untung, duitnya dia investasikan lagi. Betul. Kalau sebuah Natural Resource Fund tidak lazim dan ganjil kalau disuruh melakukan restructuring. Jadi dia memang harus investasi di tempat-tempat yang secure gitu ya, bukan melakukan restructuring. Sehingga kalau menurut saya mungkin ya, saya nggak tahu, kita bisa lihat nih. Kayaknya Natural Resource Fund mau ditaruh di Danantara itu nggak cocok. Betul. Jadi mandatnya beda. Mandat beda. Memang harus hati-hati juga, jangan sampai kemudian karena kita bilang wah kita jangan terlalu banyak lembaga, mungkin digabung, andai kata suatu saat ada keinginan karena mengumpulkan domba dan serigala dalam satu rumah. Ntar dulu, serigala ada serigala. atau jangan inilah beruang dan serigala. Dua-duanya ganas juga. Itu lambang partai bukan itu. Kalau gajah kayaknya baru. Gajahnya udah mulai muncul. Jangan kita sebut kira-kira gitu, maksud saya dua makhluk yang berbeda gitu ya, peruntukan tujuan ditaruh dalam satu ini akan menambah kerumitan di dalam memanage ya. Jadi sih mungkin ya, saya nggak tahu, syukur-syukur ke depan kalau pemerintah punya pikiran, kayaknya sumber daya alam kita ini juga kalau dibiarkan terus agak berbahaya. Misalnya kita udah mulai memikirkan sekuritisasi dari sumber daya alam kita, dan itu nggak cocok di super holding. Itu lebih cocok untuk Natural Resource Fund gitu-gitu. Banyak hal yang bisa dipelajari di situ kalau menurut saya. Nah, cuma saya menunggu disertasinya Bria nih tentang sustainable mining ini, apakah itu masuk dalam salah satu untuk financingnya. Jadi kalau Bang Alam masih menganggap cita-cita nih pasal 33 atau 33 itu membuat Natural Resource Fund ya Bang ya, walaupun dia mekanismenya bukan Danantara gitu ya, dan tetap perlu dimulai dari sekarang walaupun kita nggak bisa disebut kelebihan banget gitu ya. Rezim saving ya bisa, saya kira sangat bisa ya, sejauh ada dananya gitu ya untuk investasi dan ada niat politik tentu saja dari pemerintah begitu. Kita nggak bisa bilang bahwa nikel kita nggak surplus kan. Orang kebutuhan domestik aja berapa kalau dibandingkan kita bisa pasok katakanlah misalnya sampai 60% kebutuhan dunia nikel. Sementara konsumsi nikel kita mulai bukan cuma baterai ya, plus yang lain-lain cuma berapa? Cuma kira-kira katakanlah 20% dari 60%. Kegedean 60%, 20% itu. Itu kan berarti ada surplus. Ya, kalau dari nikel kelihatannya sekarang ada surplus ya setelah bahwa ya dari ekspor raw material sekarang di refinery dan bukti itu kan contoh bahwa sebetulnya kenapa bisa, kita bikin hilirisasi bisa jadi tumbuh karena memang ada surplus. Ada surplus ya. Batu bara. Kita ekspor ke India dan lain sebagainya. Problemnya tiap kali kita ekspor kita lupa pajak ekspornya kita belanjakan langsung habis.
Rezim spending Bang. Spending untuk macam-macam kegiatan lah. Nggak ada relasinya dengan itu. Jadi menurut saya kalau mau melihat beberapa sumber daya alam itu posisi kita seperti itu. Dan Bang Alam suka bilang sumber daya alam tuh kita lihat bukan sebagai apa Bang, tapi harusnya sebagai aset sebagai ya. aset. Jadi ada Ya, sekuritas. betul. Coba lihat. Saya aset. mau tanya, apakah kayu-kayu yang ditebang untuk food estate di Papua pernah kita hitung? Kan kalau dihitung itu kan harus di reserve ya, harus ada uang penggantinya yang di reserve minimum. Ini kan enggak, malah jadi benefit di luar itu, external benefit dari semua pengelola proyek. Jadi menurut saya banyak hal yang harus dipikirkan ya, didudukkan lagi sehingga kita lebih cepat untuk mengembangkan sistem seperti ini. Tapi tidak menjadi wahabi lingkungan ya. Saat pohon yang ditebang. Itu ulilnya. Oke, menarik. Nanti dari wahabi lingkungan lawannya wahabi fiskal. Pokoknya nggak bisa. Sebetulnya menarik. Jadi mungkin bisa dilihat dari kerangka nasional dan daerah. Gitu ya. Kalau daerah itu kan yang lagi booming itu nikel. Jadi kayak apa namanya di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara itu kan lagi boomingnya itu. Dan DBH mereka juga kan naiknya lumayan. Nah itu ya itu menarik sih sebetulnya, itu kan yang disebut kapasitas fiskal itu kan mereka punya yang bisa digunakan untuk membentuk dana. Kalau enggak kan akan masuk silpa ya biasanya. Ya, itu kan dua kemungkinan, memang over dari kapasitas atau daya serap fiskal mereka alokasinya, atau memang ini nggak efisien. Tapi katakanlah kalau misalnya dia memang lebih dari kapasitas, itu kan mencerminkan sebetulnya ada surplus kan ya sebetulnya, yang kemudian harusnya bisa jadi acuan berapa persen kalau kita mau reserve. Kalau mungkin ya butuh di studi dulu sama kandidat PhD. Saya Bang, dia studinya di sustainable mining, tapi tadi pertanyaannya ke kita, apakah sustainable mining itu mungkin? Bagaimana? Yang mempelajari di situ masih mempertanyakan. Ada yang disalahkan dalam disertasinya ya. Tapi menarik nih tadi lead-nya Bang Alam kalau begitu, dan Bang Bri ya, kalau gitu oke lah nasional ada, tapi tergantung political will ya. Tapi kalau subnasional malah jadi lebih kelihatan. Ya, dari sisi fiskal lebih kelihatan bahwa perlu ya, terutama daerah-daerah mining misalnya. Ya, karena prinsipnya kan kalau kita itu kebanyakan duit, sementara kapasitas kita belanja hanya sekian, lebihnya pasti akan dibuang-buang gitu, waste kan. Dulu kita kan lagi dengar Timor Leste sibuk dia mau bikin satu natural resource fund yang udah jadi. Oil fund namanya ya? Namanya apa? Oil fund ya? Petroleum fund. Oh, petroleum fund. Bersamaan dengan itu kan kita juga dulu sering dampingi lah ya, dampingi Bojonegoro. Ada Bria, Citra dan kawan-kawan. Itu perkembangan Bojonegoro untuk melakukannya udah sampai mana ya? Dulu itu sempat dilakukan ya, jadi sekitar 10 tahun lalu kita proses. Cuma kendalanya waktu itu kan dasar hukumnya belum ada, karena kan untuk pembuatan itu kan perlu dasar hukum di nasional, sehingga ada kendala di situ. Niatnya waktu itu ada, cuman karena itu. Nah sekarang kan setelah revisi undang-undang perimbangan keuangan pusat daerah, itu ada celah ya? Ada peluang untuk dibikin dana abadi. Nah bahkan ada semacam guidance yang lebih detail oleh Kementerian Keuangan gitu di PMK. Peraturan ya, ada peraturan Kementerian peraturan Keuangan. kementerian yang sangat detail gitu. Nah sehingga setelah itu keluar, nah satu tahun belakangan ini kan Bojonegoro udah mulai kembali membahas DPRD-nya lalu dengan bupati dan sebagainya, sehingga ya kemungkinan mereka kalau itu jadi akan menjadi pilot pertama gitu untuk dana abadi migas di tingkat subnasional. Gitu. Ya. Jadi 10 tahun lalu yang bisa dilakukan oleh Bojonegoro baru penyertaan modal Bang, penyertaan modal, menyisihkan dana dari participating interest revenue ke bank setempat, bank daerahnya bank bentuknya penyertaan modal. Penyertaan modal. Karena waktu itu belum ada regulasi cukup kokoh di nasional. Nah setelah keluar 2022 ya perimbangan keuangan pusat dan daerah memungkinkan, dan mereka sedang maju ke DPR untuk perda dana abadi.
Oke. Namanya dana abadi. Namanya udah dana abadi. Dan mereka sekarang ini peruntukannya Endowment untuk pendidikan. Gitu, peruntukan untuk pendidikan. Nah ini menarik nih Bang Bria. Kami juga Artikel melakukan studi Natural Resource Fund nasional ya di beberapa daerah, terutama yang nikel nih Bang. Yang kami lihat kalau daerah yang punya participating interest kayak Bojonegoro kan besar banget ya. Nah kalau yang tambang kan nggak sebesar itu. Dan mereka selalu bilang, Mbak, duitnya nggak ada di daerah. Kalau mau buat NRF, fiscal space-nya ada di pusat. Tapi untuk nikel, oke lah, ada sedikit gitu ya. Cuma memang mungkin nggak besar ya. Misalnya kemarin kami baru dari Halmahera Tengah itu 700 M dari 2,7 APBD-nya. Kalau main seperempat tuh dapat dari DBH nikel ya. 700 miliar dari 2,7 triliun. Iya 2,7 triliun. Jadi ya sebetulnya Sepertiga sekitar ya, sepertiga. 30%. Tapi tiba-tiba 30% kan ya. lumayan besar ya. Ya itu juga bikin orang shock juga tuh. Betul. Nah tapi kalau kita lihat logikanya kelebihan, mungkin orang merasa nggak lebih lah. Kami semua masih kekurangan bangun ini bangun itu. Tapi jangan-jangan logikanya bukan hanya berlebih enggaknya ya, tapi memang dia harus dicantelkan dari yang non renewable ke renewable. Apapun saat ini lebih atau kurangnya ya, atau bagaimana Bang Alam dan Bang Bria? Jadi biasanya kan kalau untuk daerah-daerah yang tiba-tiba dapat durian jatuh kayak gitu kan, duit gede gitu kan, kecenderungannya untuk para politisi itu kan sesuatu yang kelihatan, bangun patung lah, bangun apalah ya, yang mewah, yang bisa kelihatan gitu, banyak sekali bangun stadion gitu ya. Nah setelah 10 tahun Hilang turun, semua ya. hilang ya udah selesai. Mungkin biaya maintenance yang selama ini dibangun ya malah meningkat. Ya. Betul. Nah karena itu kan saya kira ini timingnya cocok banget nih untuk pendampingan ke daerah ya, untuk membantu ya bersama-sama lah mikirin kira-kira dalam 10-20 tahun yang akan datang itu kayak gimana itu dengan. Betul. Yang jelas mereka harus bisa memetakan carrying capacity mereka ya, kemampuan memanfaatkan dana itu. Kalau ternyata tidak sebesar itu, jangan dipaksakan. Betul. Nanti hanya gara-gara sedang studi banding ke luar negeri, lihat ada listrik yang pakai tiangnya bagus, lampu. Pakai juga ya. Maka pas pulang semua dibelanjakan tuh tiang listrik. Habis itu PLN nagih pajak, penyelenggara bingung. Ribut untuk itu. Nah Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya White Elephant Projects. White Elephant. Itu Kenapa gajah putih. tuh? Kok gajah lagi gitu ya? Karena apa nih gajah putih? Karena apa dia? Sekedar dibangun gitu ya. Oh, jadi Nah, cuma itu kayak etalase gitu. Etalase. apa pajangan Kenapa disebut gitu gajah ya. putih ya? Menarik juga. Kenapa disebut gajah putih? Nah, ini Tapi bukan gajah ngamuk ya, seperti ya bukan. Gajah putih yang ngamuk. Tapi Bang, terutama ini kan tadi Bang Bria nyebut nikel ya. Nikel ini kalau saya lihat dibandingin batu bara yang lain itu boom and bust-nya tuh cepet banget gitu. Mungkin sekitar 15-20 tahun aja dibandingin batu bara ya. Karena tiba-tiba geopolitik berubah, demand baterai berubah, dia tuh bisa turun. Nah menurut Bang Alam, khusus nikel nih, apakah jadi reasoning kuat untuk daerah-daerah penghasil nikel ya? Menurut saya sih harus ya, karena minyak juga seolah-olah aja kita dulu mengalami bonanza minyak itu lama. Enggak, tahun 79 OPEC naikin memang kelihatan ya, dia bersepakat untuk mengontrol kuota, akhirnya harga naik. Tapi dalam waktu cepat juga macam-macam insentif untuk mengembangkan teknologi efisiensi jadi, dan hanya hitungan berapa tahun kemudian amblas juga harga. Itu yang menyebabkan Indonesia pontang-panting karena harga minyaknya tiba-tiba jatuh di bawah. Nah kemudian mulai berpikir waktu itu kan ya, harus cari dari mana? Oh, utang luar negeri. Utang luar negeri ternyata beban utangnya tinggi. Wah, nggak kuat juga nih. Kalau begitu market harus hidup. Wah, dibikinlah mendorong bank-bank dulu gitu ya, perbankan. Nah, yang saya khawatir cuma belajar, maksud saya bercerita tentang itu bahwa emas itu juga tidak terlalu lama. Tapi masa menabung itu memang harus selama mungkin. Jadi jangan terpengaruh juga dengan harga yang lagi turun gitu. Atau harga sedang naik aja nanti baru kita nabung. Itu kan ada satu sistemnya, maka menurut saya sih yang lebih penting itu sekarang harus dibikin mulai alternatif modelnya. Bagaimana kalau kita mau reserve itu. Memang nggak menarik sih bagi publik
untuk menghitung model-model yang kelihatannya rumit itu biarkan aja ekonom kita mikir sama ahli finansial kita. Cuma ngomong aja biar yang penting itu. Iya, kalau ke publik yang penting kita kasih prinsip-prinsipnya kan itu yang penting. Mereka jangan dijajah dipaksa jadi semua akuntan. Sebenarnya kasus yang juga net present value-nya itu akuntan itu. Kasus yang juga menarik itu selain nikel tuh transisi batubara nih Bang, kan dia juga tiba-tiba akan sunset ya dalam waktu cepat. Jadi daerah seperti Kaltim, Kukar, Berau itu juga tiba-tiba sunset. Nah, apakah masih jadi ini ya urgensinya gitu ya? Ini bayangan saya nggak tahu dia bisa diskusi. Kalau kita lihat di batubara itu suka nggak suka akan sunset lah di kemudian hari. Tapi berapa tahun saya nggak tahu. Problemnya bukan pada kapan dia sunset, tapi apakah kita punya strategi untuk shifting? Kita kan nggak tahu juga situasi global nanti gimana ya ke depan. Jangan-jangan tiba-tiba setelah Trump ini rezim berikutnya beramai-ramai untuk anti batubara gitu ya, dan terjadi hegemoni dari kelompok lain gitu yang kita nggak tahu. Atau masih seperti ini kita nggak tahu. Nah, tapi yang paling penting bahwa dia ketika habis uang selama ini yang kita terima itu mau kita pakai untuk apa? Apakah di-channelin kemana gitu ya? Iya, apakah ada porsi tertentu untuk dialokasikan ke proses transisinya? Kalau kita mau punya suatu sumber energi baru, berapa besar kontribusi dari revenue yang kita dapat dari yang lama ini yang mau kita investkan untuk yang renewables? Walaupun itu belum selesai, untuk negara seperti Indonesia ini setelah dialokasikan siapa yang harus menjadi leading sektor untuk transisi ini. Jangan main-main juga. Kalau menurut saya sih lebih baik dikolaborasikan dengan swasta. Kenapa? Saya itu nggak percaya cara berpikir ini, maaf kalau teman-teman hukum ya. Udah waktunya juga ahli hukum di kita refleksi. Saya khawatir yang namanya proses transisi ini membutuhkan inovasi-inovasi. Hari ini hukum di Indonesia itu nggak peduli sama inovasi. Jangan kan gitu, pikiran aja jadi vonis. Hanya gara-gara dituduh pro kapitalisme diperberat hukumannya. Jadi ekonomi Pancasilais. Iya, jadi saya lagi berpikir mungkin saran saya ke depan kalau toh nanti ada resource-nya itu bagaimana caranya resource itu dimanfaatkan, tidak diserahkan pada institusi negara atau bahkan BUMN untuk mengelola transisi. Orang bilang, lo kenapa nggak hukumnya diperbaiki? Kita udah puluhan tahun ngomong begitu. Kayaknya udah pasrah di Iya, malam. tutup buku deh. Biarkan dulu orang hukum kita, ahli hukum kita itu, mulai dari Jim Lee dan lain sebagainya, ya Mahfud, itu refleksi dulu. Supaya dapat porsi yang pas. Orang bilang ini karena ada motif politik. Makin jadi saya, kalau dibilang motif politik, berarti ahli hukum nggak berdaya dengan politisi. Lebih baik merenung dulu, kalau sudah nggak berdaya. Jadi saya berpikir, satu, kita butuh memanfaatkan dari yang batu bara ini. Pajak ekspor segala macam dari batu bara, hasil penjualan itu harus ada sekian persen yang di reserve untuk membiayai proses transisi. Nah, kalau itu di reserve, di earmark, mengelolanya macam apa, saran saya jangan dikelola oleh lembaga negara. Baiknya itu didorong untuk muncul swasta yang mengembangkan macam apa caranya itu bisa diperbincangkan. Kenapa harus begitu? Tadi saya bilang, saya nggak yakin 10 tahun lagi akan baik paradigma hukum kita. Dia adalah sumber salah satu yang akan membunuh banyak inisiatif. Jadi hari ini semakin banyak orang berpikir inisiatif di luar hukum, menurut saya kita akan punya harapan. Tapi kalau hari ini orang semakin banyak membicarakan kepastian hukum, apa yang ditakutkan oleh Presiden Prabowo bahwa kita makin gelap itu bisa terjadi. Ini kebetulan hostnya hari ini dua ekonomi. Biasanya ada orang hukum ya Bang Giri. Tentu nggak ada Bang Giri sekarang. Jadi kita bisa ngomongin orang hukum. Jadi ada yang sering disebut ya, leluconnya kayak gini Bang. Jadi masalah ekonomi itu ada dua, yaitu hukum dan politik. Gitu. Ya kan? Jadi itu masalah ekonomi. Jadi ekonomi pada dirinya tidak masalah, tapi dia bermasalah dengan hukum dan politik gitu ya. Gitu. Jadi mungkin saya coining aja ya. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman yang hukum supaya juga bisa membantah apa yang saya sampaikan tadi. Karena kalau kita biarkan begini terus repot juga kita ke depan.
Tapi ini menarik nih, masuk ke isu tata kelola ya Bang. Tapi sebelum masuk ke tata kelola, saya simpan dulu. Tadi soal bukan bagaimana subnasional itu bisa menchannelkan untuk yang lain. Sekarang kita lihat dana abadi hanya satu nih, pilotingnya hanya Bojonegoro. Jadi dia benar-benar advance bahkan melewati nasional ya. Betul. Untuk dana abadi. Tapi yang lain tuh selemah-lemah iman kalau kita bilang dalam riset kita tuh hanya 2 sekarang Bang Bria. Satu penyertaan modal, Konut udah bisa tuh 100 miliar setiap tahun untuk bank daerahnya. Kan lumayan tuh 100 miliar. Itu Yang kedua Konawe Utara. Konawe Utara. Yang kedua itu Sulawesi yang kita Tenggara, sebut tagging DBH. Walaupun ini nggak earmarking, jadi bukan DBH-nya di earmark itu belum bisa tuh Bang. Walaupun itu bisa dicoba ya, tapi di tagging tuh cuma dikasih label. Jadi APBD dialokasikan, nanti yang ini nih kayaknya dari DBH, cuma dilabelin aja tuh, ini DBH. Ya, kan? Akhirnya semua Selemah-lemah bersiasat. iman. Itu yang saya bilang, Bersiasat ini ngapain gitu. aja orang-orang hukum ini. Jadi maksud saya pas sampai orang harus bersiasat gitu. Iya. Karena nggak bisa di earmark ya. Pasti marah teman-temannya hukum, Jadi tapi nggak dulu- apa-apa. Poin Tantangan. yang menarik ya, kayak dulu Bojonegoro itu kan inovasi daerah. Dan Tapi dia terkendala berat, di hukum. iya kan? betul. Jadi perlu revisi dulu. Dan dia harus Dia menunggu menunggu sekian 10 lama. tahun, Menunggu sekian lama. 10 tahun Menunggu untuk sekian dana lama. abadi untuk Betul. Jadi itu sekali lagi baliknya masalah hukum ya Bang ya. Iya. Jangan hukum dan politik ya Bang, Iya. ekonomi. Dan itu soal apa kepastian hukum dan sebagainya itu kan sangat penting untuk investasi, untuk ekonomi dan sebagainya. banyak orang bilang ya masalahnya aspek politik terlalu besar. Ya tangkaplah politisi-politisi itu kalau susah amat. Jadi ini bias di ekonomi. Biar Tapi hukum Oke. lain lagi gitu. Betul. Harus Nah, ada kalau- sendiri. Back to tadi ya, maksud saya itu kan inisiatif-inisiatif di daerah Iya, ada. betul. Tadi sampaikan ada tagging, ada apa gitu, penyertaan modal. macam-macam. Yang dibilang oleh Citra tadi, ini kan sebetulnya inisiatif di daerah makin deras nih. ya oke advance ya. Apakah kita untuk Indonesia nih nggak tahu dia saya. Apakah lebih cocok kita dorong dulu? Kan kadang-kadang di Indonesia betul. gitu di daerah sampai jadi baru kemudian ditarik ke pusat ditarik ya. ke pusat. Mudah-mudahan pusatnya nggak membunuh daerah. Kadang-kadang kalau ditarik ke pusat daerahnya dibunuh gitu ya beberapa kali. Nah atau memang perlu juga diinisiasi di nasional level ya untuk melihat bahwa nggak boleh kita tunda lagi nanti habis. betul. Jangan biarkan daerah menginisiasi sendiri-sendiri. Misalnya dengan booming nikel mumpung gitu ya, kita inisiasi misalnya dengan nikel. Berapa gitu ya. tahun lagi sih kita kalau nggak riset akan kuat dengan nikel, batu bara? Sebetulnya kalau akan lebih mudah kalau dilakukan di nasional ya. Karena kan sebetulnya rejim fiskal kita itu kan sangat terpusat. Sentral ya. Betul, daerah bilang ngapain di Pajak daerah dan Mbak? sebagainya itu kan pusat. Fiskal space-nya kecil banget kalau mau di daerah di pusat gitu ya. Ya contohnya kemarin ya, buktinya mereka harus tertunda-tunda sekian lama hanya gara-gara Ya. dari pusat belum keluar regulasinya. Betul. Iya. Jadi Dan kalau ketinggalan kereta banget Bojonegoro juga Bang. Udah turun ya, udah lewat peaknya kan? Sekarang udah turun. Sekitar Sekarang 2 tahun, masanya 3 udah tahun lewat. ya sekarang Peaknya, dia lagi peaknya aja lagi udah, landai. jadi dia begini udah mulai gini. Jadi tertinggi volume produksi udah lewat 2 Oh tahun masa yang lalu ya. puncak produksinya udah Puncak produksi lewat. udah lewat 2 tahunan 3 tahun yang lalu. Waduh. Ya. Tapi masih besar juga sih. Ya kan kebayang mulai sama-sama dengan Timur Leste, Ya. tapi kemudian jadi tertinggal gitu ya Iya. dibanding. Jangan bilang kita harus kayak Timor Leste ya Bang ya. Memerdekakan diri dulu. Bojonegoro merdeka gitu. Wah, kalau Dari itu. pusat wah, Kita Bang. belajar dari contoh yang bagus gitu. Ya. Meskipun di Timor Leste juga ya politik juga ya. Jadi Pasti banyak lah aspek politik ya. mungkin spendingnya juga tidak terlalu disiplin juga gitu ya. Tapi sebagai pembelajaran bisa juga yang kita ambil contoh ya dari Timor Leste itu gimana ekonomi yang kecil dia akan sulit untuk mengelola duit yang gede ya Dia dibikin simpan dulu. fundnya gitu. Nanti Hitit kalau enggak ya. ya setiap tahun baru dia ngambil sekian 3% lah dari namanya estimate 3%. sustainable income. Dan itu dengan proses yang withdrawal yang sangat rigid kan betul. saya rasa. Dan mereka juga untuk mengelolanya, investnya kemana juga kan sudah betul. Iya, ada model Ada mereka. aturan-aturan. Saya pernah sekali waktu saya kasih Ada contoh. fund manajernya. mereka. Betul, saya kasih contoh Timor Leste. Oh, Timor Leste terlalu kecil lah, nggak apple to apple sama kita. Oke, dalam waktu kebetulan ketika itu sedang membahas tentang bagaimana manajemen fund dari dana lembaga seperti itu.
Kemudian dikasih satu contoh institusi belum disebut negara, dia bilang, wah ini bagus nih, kita harus pelajari. Itu dari mana? Timor Leste. Jadi orang kita itu kadang nggak usah kita sebut nama. Kalau Amerika langsung wow. Iya itu. Mereka belajarnya dari Norway. Dari Timor Leste. Jadi ya dari Norway, lalu kemudian ada sedikit adjustment juga dari beberapa. Tapi ya saya kira itu prinsip yang bagus ya, prinsip prudence. Prudence dalam pengelolaan fiskal ya. Betul. Nah sebetulnya kan di NRCI misalnya dari studi yang 18 NRF dari 58 loh Bang di dunia, 58 NRF walaupun setengahnya agak meragukan, itu ada beberapa prinsip ya, ada 6 kayak misalnya set clear fund, terus establish fiscal rules, establish investment rules, division of responsibility, disclosure information, sama independent oversight body. Jadi isu tata kelola memang menentukan sekali ya dari NRF berhasil atau enggak. Tapi saya mau masuk ke pancingan Bang Lam tadi, jangan negara deh gitu ya. Padahal pasal 33 itu bilang dikuasai negara gitu ya, dan dibagi sebesar-besar. Nah kira-kira itu challenge saya, tantangan saya lah kepada kawan-kawan yang ahli hukum gitu ya, supaya supaya mulai memikirnya bahwa negara itu juga bisa kalau dia turun, nggak mempersulit dan nggak bikin crowding out efek di wilayah market. Tapi apakah memungkinkan NRF itu dikelola oleh bukan negara itu Bang Bria? Kalau kan dia prinsipnya sovereign wealth, nah itu negara gitu. Kalau private itu bukan sovereign wealth ya. Tapi kan untuk pengelolanya, untuk fund manager segala macam kan nggak harus kita tunjuk BUMN juga kan? Nggak. Itu maksud saya. Bahkan kalau perlu invest di luar maksud saya, supaya nggak terkena aturan-aturan. Dan itu banyak kan begitu. Kebanyakan NRF diinvestasikan keluar investasinya ya. di luar. Karena kalau dia benamkan di negaranya, terjadi yang disebut oleh Menteri Keuangan, mudah-mudahan saya benar yang dimaksud oleh Sri Mulyani, dia bilang akan terjadi crowding out effect. Karena ini keluar dana malah besar. yang ini Iya, crowding out effect itu menyebabkan terjadinya pasif di sektor swastanya, itu kan kurang bagus. Makanya rata-rata buang keluar di luar. Kayak Timor Leste juga mereka investasi di luar. Gitu. Bahkan kalau kayak Singapura ya misalnya, investasi di luar itu dia tambahkan syarat harus ada partner lokalnya dia yang dari negara Singapura untuk ikut juga joint venture di sana. Macam-macam. Ada yang dia invest hanya untuk mau mengambil pengetahuan atau intellectual property right di satu industri. Ya fungsi-fungsi strategis. Kayak di Norway itu kan baik sekarang sekitar 1 triliun US dollar sekian gitu ya. Dibenemin di Norway bengek. Populasinya cuma 6 juta sekian. Iya, kebayang kalau ditaruh di Norway, itu tenggelam semua. Tenggelam itu ya. Tapi dia investasinya kemana-mana gitu. Kalau tadi udah menyebut dikit Timor Leste, tadi juga Norway, kira-kira pengalaman NRF di negara-negara lain tuh gimana ya Bang Bri? Contoh mana yang bagus? Sebenarnya kalau di Amerika bahkan ada yang subnasional kayak Meksiko sama Wyoming, Texas sama Wyoming ya. Alaska juga, itu di subnasional tuh, bukan di nasional ya malah ya. Nah kira-kira pengalaman dari negara lain apa yang bisa kita petik ya Bang? Ya, mereka di subnasional, tapi mungkin dari sisi negara kan mereka federal state ya. Kalau kita unitary state dan ada sedikit kewenangan ke daerah. Apa itu membuat kita harus jadi federal state? Tadi kita ngobrol kita itu serahkan kepada Bang Alam gitu. Kita serahkan kepada beberapa funding fathers lagi. Gagasan. Ya, jadi dia karena federal state mungkin kewenangannya mungkin lebih. Tapi yang mungkin kita bisa pelajari misalnya kayak Alaska itu kan prinsipnya kan karena dia duit gede ya gue nabung dulu gitu. Saya spendnya pelan-pelan gitu. Betul. Nanti minyaknya habis ya saya masih ada uang gitu. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya prinsip yang sangat sederhana. Jadi kita bayangkan ini duit kita gitu loh. Jangan pakai semua. Jangan pakai semua gitu. Iya. Ini kalau balik ke tema besar kita kan pasal 33 ya, ada kata-kata dikuasai negara gitu ya. Ini kan justru kemarin kita debat panjang juga di podcast sebelumnya tentang mengelola miningnya sendiri, apakah harus negara sebagai operator atau hanya regulator dan polusi. Tapi kalau ini kan menarik, justru peran negara sangat krusial ya, karena swasta nggak bisa mendistribusikan lintas generasi atau dari non renewable ke new renewable mungkin agak susah ya. Negara sangat krusial di sini gitu ya. Nah kira-kira gimana soal pasal 33 di NRF ini? Sebenarnya peran negara sangat penting ya. Kira-kira rekomendasi? Saya kira negara kan memang punya fungsi untuk distribusi. Gitu ya? Nah mungkin kembali lagi soal penguasaan negara. Jadi konsep
penguasaan itu kan sangat Panjang itu debat bervariasi. kita ya. Ya, sangat bervariasi. Jadi misalnya ada negara, dan itu tergantung dari sejarah negara masing-masing ya. Jadi kayak misalnya kayak di Arab atau di mana yang memang semuanya dikuasai oleh state, atau misalnya di Rusia yang state, tapi misalnya di Tiongkok dia mungkin mayoritas state, tapi sebagian diberikan oleh kepada swasta. Di Amerika, di Australia, di Kanada semua swasta. Negara sifatnya untuk tambangnya ya, bukan tambang. untuk Dia hanya NRF-nya meregulasi dan collect revenues gitu. Nah, Kalau Indonesia sekarang BUMN tapi juga ada swasta dan sifatnya kan pakai kontrak ya, kontrak karya dan sebagainya. Izin, pakai izin. Ya, dan pakai izin untuk pertambangan. Nah, jadi sebetulnya itu kan penguasaan negara itu kan karena tergantung historis masing-masing ideologi, tapi kunci suksesnya itu kalau kita lihat itu soal pengelolaannya, institusinya, gitu kan, lebih kepada kapasitas SDM-nya kayak gitu. Betul. Itu suksesnya di situ. Karena kalau kita lihat variannya lagi ada yang berhasil, ada yang enggak, dan itu nggak tergantung terhadap model penguasaan negara. Tidak tergantung konsep penguasaan negara. Kayak dulu kita ngobrol apapun, ini kalau iklan namanya apapun makanannya, minumannya teh botol gitu. Ini kalau problem skema apapun ujungnya itu tata kelola gitu ya. Mau PSC dulu kita ngobrol panjang lebar, Malaysia berhasil dengan PSC-nya, kita enggak karena tata kelola. Jadi NRF ini juga nanti agak-agak kuncinya tuh ujungnya di tata kelola. Jadi tinggal disesuaikan dengan historis sejarah masing-masing negara. Sebenarnya kalau kita mau ya, kita cukup kayak kan tanah, air, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya. Bumi, kalau kita mau bahasa klasiknya tanah pun bisa. Texas itu kan dari tanah ya. Betul. Texas Sovereign Wealth Fund itu dari tanah yang kemudian sampai bisa membiayai perguruan tinggi. Jadi dari natural resource dia berangkat ke knowledge, pengetahuan. Dan Indonesia itu punya peluang juga untuk melakukan seperti itu. Mungkin orang akan ketawa kelihatan seperti itu, tapi kalau dipikirin lebih maju sedikit, orang akan agak mulai merasa, oh benar ya. Saya kasih contoh Sultan Ground. Kita punya daerah istimewa yang namanya Yogyakarta. Itu kalau tanahnya dikelola dengan model Texas, itu bisa menghasilkan sumber. Jangan-jangan UGM nggak perlu lagi APBN. Jadi semua dari Sultan Ground. Ya, cuman jangan juga semua jadi sensi ketika BUMN harus bayar sewa yang benar ke sana segala macam, namanya itu kan properti ya. Jangan juga diintrik seolah-olah ini jadi negara dalam negara gitu. Orang Indonesia kan hobi sekali begitu. Nah, kalau faktanya itu begitu kan? Iya. Negara dalam negara gitu. Iya, tapi maksudnya intrik lah pada saat isu yang pas gitu. Jangan ketika sesuatu yang bermanfaat dipakai. Iya. Di sini kan harusnya juga bisa dikelola oleh daerah ya. Karena agak beda di Jogja. Kita juga belum berpikir kenapa kok sawit itu malah tertumpuknya di nasional. Dana sawit itu kan diambil untuk remajaan. Lantas daerah apa? Nah, kalau Natural Resource Fund itu di poolnya di nasional, pertanyaannya apakah daerah bisa memanfaatkan dari rantai pasok yang ada di situ. Jadi maksud saya harus adil juga. Uangnya jangan semua ditarik ke pusat. Ya, jadi apakah boleh digunakan untuk membantu penciptaan rantai pasok yang terkait dengan industri yang ada. Misalnya, ini saya kasih contoh satu. Kalau kita mau manggil smelter itu yang ada kan dari Cina itu yang kapasitasnya gede. Tapi orang lupa bahwa untuk membuat nikel itu di dalamnya ada bubuk nikel yang dari Gamping. Yang beberapa tahun yang lalu itu masih impor bahkan. Padahal kita punya Gamping banyak di Sulawesi. Di Sulawesi banyak. Iya. Nah, dan itu kewenangannya di provinsi ya? Di provinsi. Nah, cuma maksud saya karena kita tidak memiliki kesadaran begitu ya dari pemanfaatan sumber daya alam ini, mereka bilang, ya terpaksa kita kasih juga izin ke perusahaan besar untuk mengolah itu. Kenapa? Ya di pelaku lokal nggak ada. Teknologi kita nggak punya. Bayangkan, duit nikel sedemikian banyak, penerimaan kita dari nikel, kita tidak bisa bantu pelaku ekonomi daerah untuk bikin bubuk seperti itu. Akhirnya siapa yang mengambil? Diterbitkanlah izin ribuan hektar untuk batu gamping yang diolah untuk
menjadi bubuk yang bagian dari produksi di smelter gitu ya, untuk produksi nikel. Siapa yang memegang? Harita, perusahaan besar. Jadi maksud saya, iya. Jadi menurut saya, ya salah Harita, nggak salah juga, dia ngerasa ada kebutuhan. Problemnya kan kenapa kita punya duit begitu banyak dari nikel, tidak ada yang di-reserve untuk pengembangan yang saya bilang tadi, teknologi untuk pembenahan rantai pasok, ataupun kalau misalnya batu bara untuk menuju transisi. Kelihatannya kompleks, tapi ya bangsa yang makin cerdas itu kan bisa menghadapi kompleksitas dengan cara yang sederhana. Tapi ini agak balik ke pertanyaan sederhana yang besar, tapi butuh sebuah podcast tersendiri ya. Kenapa desentralisasi sekarang ditarik desentralisasi untuk natural resource? Dan izin sekarang ditarik loh. Semua ditarik ke pusat. Izin itu kemudian entah apakah pertimbangan yang melihat kok provinsi begitu gampang dipengaruhi. Saya nggak tahu udah apa. Ditarik provinsi, tarik lagi ke pusat. Sekarang udah tarik provinsi, sekarang ditarik lagi nih ke pusat. Apakah ditarik dengan pusat ke pusat ini bisa mengantisipasi hal-hal kayak tadi gitu ya? Nah itu yang menurut saya di satu sisi ya, dibilang Bria tadi penuh ketidakpastian di kita gimana mengembangkan. Ya ketidakpastian. Betul. Nah mungkin ini juga dulu kita pernah advokasi petroleum fund waktu migas bang, tapi sayangnya petroleum fund kayak Bang Am tadi mau dilarikannya ke investasi-investasi di minyak lagi, padahal harusnya untuk problem-problem misalnya lingkungan karena minyak ya. Tapi karena waktu kita sudah habis, saya mau nanya pamungkas tapi jawab sederhana banget ya Bang Bria. Pertanyaan terakhirnya. Tadi udah ditanyain Bang Bria, sekarang kami tanya lagi ke Bang Bria. Sebagai orang yang belajar responsible mining, apakah responsible mining itu memungkinkan? Sangat mungkin. Wah, sekarang jawabannya udah clear ya, sangat mungkin. Responsible, tapi sustainable mining belum tentu. Sustainable mining apakah memungkinkan? Ya, artinya ya sebagai prinsip ya, sebagai prinsip saya kira sangat bisa, tetapi ya itu sesuatu yang dituju, bukan sesuatu yang ada existing gitu ya. Bahkan untuk negara-negara yang miningnya sudah cukup mapan ya seperti Australia, mereka juga tetap menghadapi problem-problem sustainability dalam mining gitu. Jadi menurut saya itu sebagai prinsip-prinsip yang menjadi panduan kita untuk mengelola tambang, saya kira itu penting, sesuatu yang ingin kita capai gitu. Tapi bahwa apakah existing ya itu something that harus. Jangan sustainable mining versi Bang Alam. Mining terus kayaknya tetap gitu sustainable. Terus-terusan. Kalau sustainable mining yang terus-menerus mining berkelanjutan gitu ya. Mining berkelanjutan. Jadi mining yang nggak berhenti. Nggak berhenti gitu. Baik, mungkin Bang Bria, Bang Alam, terima kasih diskusi kita sore ini ya. Terima kasih semuanya.